Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan langkah kaki kita, digerakkan dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ini, Masjid Syekh Yusuf, dalam rangka kita melaksanakan rangkaian safari maulid yang alhamdulillah hari ini malam ke-34. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal solih, amal hasanat ingkang makbulan kalian Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, menindaklanjuti apa yang disampaikan MC sempat maidu kuat gitu. Saya juga saya rasa melok maidu, sing maidu aku tok ae. Melok maidu. Menindaklanjuti apa yang disampaikan MC, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di awal kita sudah mohonkan, termasuk itba nyuntuh kepada apa yang dimohonkan oleh Bapak Kusdianto yang dulu ketika akan menuju ke tempat safari di tempat beliau itu kita harus menempuh jalan Ororo Mahsyar yang jalannya nggak bisa dipilih, welek kabeh. Nggih saestu niku. Nek panas bleduke bluk sepeda ngoten. Lah nek Jawa jebrethoke masyaallah. Tapi alhamdulillah barokah daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada keyakinan 100.000% pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa diijabahnya, dikabulnya daripada permintaan Bapak Kusdianto pada waktu itu adalah bibarakatil barokahnya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita ulangi untuk khusus dukuh nggih niku wau Desa Ngambangan bijik ditulis ngoten lho, saling mboten kangelan. Radosanipun ingkang masyaallah luar biasa lunyu maksudnya. Mugi-mugi bibarakatil majelis ini, bibarakatil dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah kita dengan kita maulid simtud durar, Allah ijabah hajat kita yang khusus, semoga jalannya dijadikan lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan masjidnya, zahirnya dijadikan juga lebih baik, dan semua masyarakatnya khususnya dukuh Desa Ngambangan dijadikan lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Allahumma amin. Dan anak-anak yang taklim di sini, yang belajar di sini dan dimanapun tempat, di masjid-masjid, di TPA, di dunia, di pondok pesantren, manapun, putra putri keturunan daripada minal muslimin wal muslimat, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah penuhi segala keperluan kehidupannya, dan Allah jadikan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid din wad dunya wal akhirah, insyaallah. Allahumma amin. Sampun nggih. Terus jenengan kula niku mangsumu wonten lampu. Dia ya gak mikir loh, aku dari budi pas. Udah saya kayak MC kalau melok. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kok safari maulid? Mungkin ada yang tanya, kenapa safari maulid kok
bacanya saya maulidnya ini gak pernah dengar. Niki maulidipun asmanipun Simtud Duror. Nek sing paham nggih monggo boten napa ingkang dereng paham. Kenapa kok harus baca Simtud Duror? Kenapa? Karena derek dawuh. Dawuh siapa? Yang memberikan izin kita melaksanakan kegiatan safari ini Al-Habib Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kaf. Karena kegiatan ini berjalan atas izin dan sepengetahuan beliau. Ketika beliau tidak mengizinkan, ya tidak akan berjalan. Waktu itu saya izin baca Simtud Duror. Simtud Duror. Ya, asal kita tahu banyak kitab maulid. Ada Burdah, ada Al-Barzanji, ada Ad-Dibai, ada Syarahul Anam, ada Ad-Diya'ul Lami, dan masih banyak lagi kitab maulid. Nah, kok kenapa kita pilih Simtud Duror? Nah, perlu diketahui Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Syekhul Maulid Simtud Duror ini dulu menulisnya diawali di tanggal 26 Safar di tahun 1326 Hijriah dan dirampungkan disempurnakan ketika tanggal 10 Rabiul Awal. Dulu sebelum menyusun kitab Maulid Simtud Duror ini, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu beliau membaca kitab Maulid Ad-Dibai karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau juga warga penduduk Yaman. Begitu juga saya dulu. Saya dulu ketika masih kecil, usia antara SD mungkin awal SD sampai SMA kalau tidak salah itu. Sekolah menengah atas itu saya baca kitab Maulid juga setiap malam Jumat. Keliling dari rumah ke rumah. Sampai terus saya baca sampai saya menikah. Masuk kota Madiun. Kemudian saya mengadakan kegiatan di Jalan Tamrin, saya membaca Diba waktu itu. Kemudian setelah sekian lama, guru saya berkenalan dengan guru saya kurang lebih tahun 2010. Akhir insya Allah kalau tidak salah atau awal itu setelah anak saya lahir, saya dikenalkan oleh paman saya dengan Ustaz Al-Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kaf. Setelah berjalannya waktu, beliau perintah kepada saya, sekarang waktunya antum baca Simtud Duror. Saya tidak bisa waktu itu baca Simtud Duror, tidak bisa, karena saya yang bisa hanya kitab Maulid Diba. Sampai sekarang berjanji saya tidak bisa, karena saya tidak pernah baca. Kalau Burdah sudah beberapa kali saya baca, tapi kalau Maulid yang lain saya belum pernah baca. Nah, ketika beliau perintah untuk saya baca Simtud Duror, saya belajar untuk membaca Simtud Duror. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi setelah menyelesaikan pembacaan penyelesaian penulisan kitab Maulid ini kemudian dibaca di salah satu rumah maulid beliau. Kemudian dengan berjalannya waktu akhirnya kitab Maulid ini menyebar luas sampai Afrika, sampai termasuk ke Dukuh Perubahan. Perubahan. Salah ketimang. Dukuh Perubahan ini kita baca Maulid Simtud Duror. Mohon maaf perlu digarisbawahi. Kita membaca kitab Maulid Simtud Duror tidak ada niatan untuk mengganti maulid yang sudah ada di sini. Jangan salah paham. Dan banyak orang yang salah paham. Dengan dalilnya ketika saya mengatakan ayo kita baca Simtud Duror, mereka mengatakan kula badhe nguri-nguri amalia daripada orang tua saya dulu. Ini salah paham. Dan ini banyak terjadi. Saya di sini mengajak untuk membaca Simtud Duror agar jenengan tahu ada kitab Maulid lagi. Akhirnya jenengan tidak fanatik buta. Kalau fanatik buta ini mohon maaf dalam segi apapun tidak ada faedah dan manfaatnya. Kenapa? Karena menganggap yang dia miliki ini yang paling baik, ini keliru. Keliru ini. Kita harus membuka diri, membuka hati bahwa kitab Maulid banyak, bahwa wirid itu juga banyak. Jangan menutup diri dengan mengatakan saya ngugemi gawe orang tua saya tidak mau meninggalkan. Seandainya orang tua jenengan atau guru jenengan masih hidup, mungkin akan mengatakan kamu baca ini, kamu baca ini. Hasanah panjenengan akan banyak. Termasuk Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan,
salah satu keutamaan daripada kitab Maulid Simtudron, barang siapa yang melazimkan, barang siapa yang istiqomah, barang siapa yang menjadikan kitab Maulidku ini sebagai wirid, maka di dalam dirinya akan tampak sir Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Datang tiang menika ingkang menjadikan wirid kitab Maulid Simtudron ini akan tampak di dalam dirinya ini rahasia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya rahasia ya tidak bisa diungkapkan. Apa? Ya saya tidak tahu. Beliau mengatakan sir. Kalau sir itu rahasia. Rahasianya apa? Rahasianya Nabi Muhammad ada di dalam diri orang tersebut. Mungkin sabarnya, mungkin tawaduknya, mungkin pemahaman dari agamanya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Namanya sir. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika menyusun Maulid Simtudron ini penuh dengan kecintaan kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya sudah luar biasa, padahal beliau menyusun ini di usia yang tidak muda, ketika beliau usia 68 tahun. Sudah sangat tua. Termasuk tua 68 tahun. Kok bisa cinta? Ya, ketika beliau muda. Ada yang mengatakan usia 20 tahun, ada yang mengatakan di bawah 20 tahun. Ketika ibunya mengatakan, "Wahai Ali, apakah engkau ingin mendapatkan ridhoku?" Dijawab oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, "Tentu ibunda, saya ingin mendapatkan keridhoanmu, tapi dengan satu syarat. Kalau kamu bisa ketemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika ingin mendapatkan ridhonya ibu harus bertemu dulu dengan Nabi Muhammad SAW. Bingung Habib Ali. Suatu ketika beliau bermimpi ketemu yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian ketika terbangun beliau langsung menuju kamar ibunya. Kemudian diketok pintunya, "Wahai ibu, saya sudah ketemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW." Dibuka pintunya oleh ibunya, dikatakan, "Kapan?" "Tadi ketika saya tidur." Langsung ditutup oleh ibunya. Shallu ala Nabi Muhammad. Habib Ali mimpi ketemu baginda Nabi Agung Muhammad SAW, oleh ibunya pintunya ditutup, belum mendapatkan ridhonya. Terus apa? Harus secara sadar seperti kados kula panjenengan ngeten iki. Nyata tentang dunia perwalian, makom wali paling tinggi ketika bisa yakodotan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya, mata kita, alat indera penglihatan kita tidak diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Walhasil sampai akhirnya dalam perjalanan waktu beliau ketika munajah kepada Allah di tengah malam sampai bercucuran air mata, akhirnya ada orang berdiri di belakang Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, "Wahai Ali, anakku, angkat kepalaku, sampaikan salamku kepada ibundamu bahwa aku menunggunya di sini." Maksudnya di kamar Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Akhirnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tidak bisa berjalan berdiri. Beliau merangkak menuju kamar ibunya, diketuk pintu ibunya, dikatakan, "Wahai ibu, engkau sudah ditunggu oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sekarang saat ini ada di kamar saya. Ketahuilah Ali," apa yang dikatakan oleh ibunya, "ketahuilah Ali, saat ini ridhoku saya berikan kepadamu secara utuh keseluruhnya." Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya rasa cinta yang besar diawali dari muda, sudah yang kodotan, sudah berjumpa secara sadar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, beliau akhirnya bisa menyusun kitab Maulid yang bisa kita lazimkan sampai saat ini. Apa istimewanya kitab Maulid ini? Habib Ali mengatakan, kalau kalian ingin mendapatkan futuh, kalau kalian ingin mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hafalkan kitab Maulid ini atau tulis kembali kitab Maulid ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ingin mendapatkan futuh, yang belum mendapatkan guru futuh,
guru yang memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guru yang memperkenalkan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan membaca kitab Maulid Syukur. Ada yang mengatakan lazimkan bacaan sholawat, karena di dalam kitab Maulid ini terdapat banyak sholawat. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain mengatakan bahwa kitab Maulid ini bisa menjadi penyempurna orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita saat ini. Orang-orang terdahulu kita 150 tahun yang lalu, 250 tahun yang lalu, ketika mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa ngikuti. Qiyamul lailnya orang dulu Masya Allah, puasanya orang dahulu Masya Allah, baca Qur'annya orang dahulu Masya Allah. Bahkan mohon maaf, ada salah seorang minal habaib yang saya sangat cinta kepada beliau, tapi saya tidak pernah ketemu beliau. Ketika saya kecil, saya mengatakan kepada kakak saya yang kita bacakan doa ya saat ini beliau sedang sakit, Al-Habib Husain, saya mengatakan, Mas, sing paling tak senengi sak mene kae iki Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dan yang paling saya takuti ini Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Soleh ketika saya melihat paling takut saya. Bahkan ada pernah saya dapat satu fotonya beliau, saya berikan salah satu teman saya, kemudian ditaruh di rumah ibunya. Ketika malam ibunya bangun melihat fotonya Habib Soleh, jadi keluar masuk lagi di kamarnya. Akhirnya besok pagi fotonya suruh turunkan, keliru turunkan. Bahkan mohon maaf, kalau kita majang fotonya Habib Umar di rumah kita, setan tidak berani masuk. Habib Umar masih hidup, Habib Umar masih hidup. Apalagi Habib Soleh, yang dikatakan Habib Soleh ini Syekh Abu Bakar bin Salim di Indonesia, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar diriwayatkan ketika beliau usianya sudah lanjut, beliau selalu baca Quran. Di mana? Di liang kuburnya. Beliau menggali sendiri liang kuburnya. Kemudian setiap kali beliau selalu menghatamkan Al-Quran di liang kuburnya. Wonten yang saat ini wonten. Koran gak usum tadi pakai HP gitu. Dari WhatsApp dan lain sebagainya dihatamkan. Tapi orang terdahulu ibadahnya, orang sekarang sulit untuk menyamai. Jangankan menyamai, untuk menyambung saja sulit. Oleh sebab itu Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Arsi mengatakan, kitab Maulid ini sebagai penyempurna kehidupan orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang mana amal ibadahnya tidak seberapa, maksiatnya jalan terus. Oleh sebab itu jangan putus untuk melazimkan bacaan kitab Maulid Syukur. Termasuk yang kita lakukan, orang-orang yang punya rutinan yang bulanan, coba jenengan hitung. Kalau bulanan berarti dalam 1 tahun jenengan baca 12 kali pembacaan Syukur. Dia tahu betul? Kemarin sih selapanan nggak sampai rolas, paling 10. Poso jauh prei dari sono. Oke, mulu jauh makom wali murid. Oke. Yang kita lakukan, mohon maaf, tidak ada unsur bangga, tidak ada unsur untuk mengangkat daripada majelis ini. Cuman saya tadi berpikir yang kita lakukan 52 hari dengan 53 majelis, insya Allah dalam 1 tahun mungkin lebih daripada 1 bulan kita membaca lebih dari 2 kali. Kalau 1 tahun 12 kali, 2 tahun sudah 1 kali, berarti kalau 1 bulan 2 kali 24. Tambah 1 kali 3 kali 36. Tambah 1 kali lagi 48, masih kurang, lebih sedikit. Berarti yang kita lakukan selama 52 hari hampir setara setiap bulannya kita baca berapa kali? 4 kali. Mau ditambah lagi sabarnya? Pengurus wis ojo 52 saya dikomplit. Saya tidak bisa menolak orang yang minta, saya terima. Kalau pengurusnya gundel itu diusir kali Allah Ta'ala. Nggih, berarti sing daftar iki wonten nek sekitar 60 lebih. Tapi pengurusnya pada gundel, dimundur siji, mundur alon-alon, akhirnya menjadi 52. Semoga hal ini
tetap tidak mengurangi rasa hikmah kita menjalankan kegiatan safari ini, dan semoga safari ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikut di dalam safari ini, orang-orang yang belum ikut di safari ini, semoga Allah sehatkan jasmaninya, bahagiakan hatinya, Allah cukupi seluruh keperluan hidupnya, dan Allah berikan keridhaan kepada kita semuanya, termasuk keridhaan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting bagi kita adalah keridhaan daripada orang tua kita. Apa yang kita lakukan ini akan menjadikan bahagia, akan menjadikan bangga orang tua kita yang sudah di alam barzah. Yang dengan itu, yang dengan kita lakukan ini, Allah akan muliakan orang tua kita, sehingga apabila kita punya kesalahan kepada orang tua kita yang belum sempat kita mintakan maaf kepada orang tua kita, dengan hal ini orang tua kita memberikan maaf kepada kita dan memberikan keridhaannya kepada kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya yang menyinggung di hati para jamaah, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, terakhir minggu-minggu ini insyaallah rutenya luar biasa berat. Saya ingatkan lagi, rutenya luar biasa berat karena jauh-jauh dalam minggu ini. Nanti dengan dia sendiri di jadwal, yang ingin terus ikut, semoga Allah mudahkan langkah panjenengan beliau. Dan saya minta kepada tim kopi atau tim kohwa, lemonnya ditambah, ini rasanya agak kurang ini ya. Mohon maaf, ditambah lagi lemonnya. Saya lihat tadi ada banyak yang habis. Mohon maaf, untuk hari berikutnya mohon ditambah lagi agar lemonnya tidak berkurang, sehingga menjamin daripada stamina kita, khususnya bagi mujid kita. Mas Firdaus wis permelek ini ya. Oke, nyuwun pangapunten sedaya kelebatan zahir wa batin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.